Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik anak-anak, mari kita pelajari lagi materi sejarah Indonesia tentang organisasi pergerakan nasional. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai organisasi Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Yuk kita bahas. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, Partai Komunis Indonesia ini sebelumnya bernama Partai Komunis Hindia yang sudah didirikan pada awal tahun 1920-an. Dan Partai Komunis Hindia ini kemudian menjadi lebih revolusioner dan mulai digerakkan lagi oleh orang-orang yang pernah bergabung dalam Sarekat Islam atau khususnya Sarekat Islam Merah ya, seperti Semaun, Alimin, dan Darsono. Nah, Sarekat Islam Merah itu nantinya berafiliasi dengan ISDV. Nah, pada materi sebelumnya sudah dibahas ya, ISDV itu organisasi apa. Dan salah seorang tokoh komunis dari Belanda namanya Hing Snevlit mengajak tokoh-tokoh ISDV, Sarekat Islam Merah untuk sama-sama menggalang suatu kekuatan yang mengusung ideologi komunisme agar menjadi sebuah partai politik. Nah, partai politik ini yang nantinya kita kenal sebagai PKI, Partai Komunis Indonesia, yang resmi dibentuk tahun 1924 sebagai organisasi yang revolusioner yang bergerak di bidang politik yang bertujuan untuk melengsarkan pemerintahan kolonial Belanda gitu. Nah, Partai Komunis Indonesia ini identik ya dengan pergerakan kaum buruh dan petani. Makanya kalau dalam simbol komunisme kalian mungkin sering lihat simbol seperti palu dan arit. Nah, palu itu simbol dari buruh karena buruh banyak menggunakan palu untuk bekerja di pabrik ya, simbol ketika itu. Dan petani. Petani itu simbolnya arit atau celurit ya. Karena mereka biasanya bekerja di ladang untuk membersihkan rumput-rumput maupun memotong padi. Petani. Nah, pembentukan Partai Komunisme Indonesia semakin kuat ketika Hindia Belanda mengalami depresi ekonomi di tahun sebelumnya 1923. Para buruh kereta api atau buruh yang tergabung dalam serikat bernama Vereniging voor Spoor en Tramweg Personeel atau perkumpulan pegawai kereta api dan tram melakukan pemogokan massal untuk menaikkan upah mereka ketika kondisi Hindia Belanda sedang depresi ekonomi. Jadi Partai Komunisme Indonesia ini meraih dukungan dari para buruh-buruh yang memang sangat kecewa dengan penerapan kebijakan dari perusahaan pemerintah kolonial dan pemerintah kolonial pada umumnya gitu. Jadi mereka melakukan mogok buruh kerja ya, para buruh itu. Nah, pergerakan PKI antara lain yang cukup terkenal dalam dunia organisasi pergerakan Indonesia antara lain perlawanan atau pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial Belanda di tahun 1926 sampai 1927. Ini pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial. Nah, banyak tokoh seperti Semaun, Darsono yang ketika itu memimpin perlawanan PKI terhadap pemerintah kolonial itu gagal dan mereka pergi ke Rusia atau Uni Soviet ya. Itu. Nah, PKI para tokohnya gagal melakukan perlawanan, pemberontakan itu gagal. Para tokohnya ada yang dibuang ke Bovendigul, ada yang melarikan diri seperti Semaun dan Darsono. Dan pemberontakan tersebut gagal karena dianggap prematur. Nah, prematur itu maksudnya apa? Menurut Tan Malaka, pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927 dianggap prematur karena tidak ada persiapan matang dan terkesan sangat terburu-buru. Gitu. Sehingga pemerintah kolonial mampu menggagalkannya. Sehingga banyak pemimpin PKI yang ditangkap, bahkan ada yang diasingkan. Gitu. Kemudian Tan Malaka masih berjuang ya bersama
sisa-sisa tokoh PKI yang ada, dan Tan Malaka ikut dalam komunis internasional, suatu lembaga komunis sedunia yang dikelola di ibu kota Rusia atau Uni Soviet, namanya Moskow. Jadi Komintern itu pusatnya di Moskow, semacam induk organisasi komunis sedunia gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bahas tentang Taman Siswa. Organisasi yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara atau Suhardi Suryaningrat ini dibentuk pada 3 Juli 1922. Nah, nama Taman Siswa secara resmi dinamakan National Underways Institute Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini bahkan sukses membentuk 52 cabang dengan murid sekitar 650.000 siswa di berbagai daerah. Nah, Taman Siswa ini merupakan cikal bakal sistem pendidikan nasional Indonesia sekarang. Makanya ada salah satu slogan dari pemikiran Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai moto pendidikan nasional kita, yaitu Tuturi Handayani. Nah, apa aja sih moto atau slogan yang disuarakan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa? Antara lain ada Ingarso Sung Tulodo, ini dalam bahasa Jawa ya. Ingarso yaitu Ingarso yang di depan, Sung Tulodo harus memberi teladan. Berarti dalam hal ini guru harus bisa memberi teladan di depan para muridnya. Terus Ingmadio Mangunkarso di tengah, Mangunkarso harus menjalin kerjasama. Maksudnya adalah guru bersama siswa harus bisa menjalin kerjasama untuk menciptakan pembelajaran dan pendidikan yang bermakna dan bermanfaat gitu. Dan selanjutnya ada Tuturi Handayani, di belakang harus memberi dorongan. Nah, ini salah satu peran pendidikan, bahwa pendidikan itu mampu memberikan dorongan bagi seorang manusia agar mampu berpikir, dan ketika manusia itu berpikir, dia akan berusaha untuk mengubah dirinya agar lebih maju. Nah, dalam konteks pergerakan nasional, Taman Siswa ini melalui 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka rakyat Indonesia itu disadarkan melalui pendidikan bahwa kita harus terdidik. Kalau kita terdidik, pikiran kita akan maju. Kalau pikiran kita akan maju, maka kita harus bisa melawan penjajahan dengan pemikiran kita, dengan tindakan kita yang lebih terarah. Intinya jangan sampai mau dibodohi oleh penjajahan gitu. Namun pergerakan Taman Siswa yang sangat pesat tersebut dihalangi oleh pemerintah kolonial. Salah satu bentuk pemerintah kolonial menghalangi antara lain dengan penerapan ordonansi sekolah liar di tahun 1932 yang tujuannya itu untuk melarang pengajaran oleh guru-guru yang terlibat partai politik. Jadi intinya pemerintah kolonial itu nggak mau guru yang mengajar di lembaga Taman Siswa itu mengajar tapi menyisipkan politik anti pemerintah kolonial gitu. Udah ngajar mah ngajar aja, nggak usah ikut-ikutan politik lawan pemerintah kolonial. Nah, sebenarnya dalam Taman Siswa itu kan mengajarkan pendidikan untuk membebaskan pemikiran dari peserta didiknya atau siswanya agar mau maju, mau berkembang, dan mau terbebas dari penjajahan gitu. Nah, selanjutnya kita ke organisasi berikutnya, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, dulunya Nahdlatul Ulama bernama Jamiatul Nahdlatul Ulama yang dibentuk di kota Surabaya. Nahdlatul itu artinya kebangkitan, ulama itu kaum ulama, kaum alim yang mengerti keagamaan ya. Tujuan pembentukan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nahdlatul Ulama pernah beberapa kali melaksanakan kongres, ada di Surabaya, di Pandeglang, Banten, dan
Surabaya lagi ya. Jadi kongres pertamanya di Surabaya bertujuan untuk menantang kaum reformis dan perubahan dalam bentuk paham Wahabi. Jadi kelompok Nahdlatul Ulama ini menentang gerakan kaum Wahabi yang ingin menerapkan praktik Islam itu seperti mirip banget di Arab gitu praktiknya. Misalnya apa? Orang Islam itu harus seperti memakai udeng-udeng, memakai pakaian ala orang Arab dan sebagainya. Jadi Nahdlatul Ulama ini lebih bersifat fleksibel dari segi berpakaian, dari segi tata cara kehidupan sehari-hari umat Islam ya gitu. Dan tahun 1938 Nahdlatul Ulama menggelar kongres di Menes, Pandeglang, Banten, berusaha untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Dan kongres di Surabaya pada tahun 1940 Nahdlatul Ulama membentuk divisi ya, semacam divisi untuk bagian wanita yaitu NU Muslimat, dan untuk organisasi pemuda yaitu organisasi Ansor gitu. Nah, eksistensi Muhammadiyah maupun tadi Muhammadiyah di penjelasan sebelumnya ada juga Nahdlatul Ulama hingga kini masih ada dan menjadi dua organisasi Islam terbesar hingga saat ini gitu. Selanjutnya kita bahas tentang partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia. Ini logonya PNI, ada gambar banteng hitam dan ada tulisan Marhaenisme. Apa maksud simbolnya? Nah, nanti kita bahas. Oke, Partai Nasional Indonesia diawali dengan pembentukan suatu kelompok belajar bernama Al-Khimeneik Study Club yang didirikan di Bandung pada tahun 1925. Nah, penggagas studi klub ini adalah Insinyur Soekarno. PNI punya logo Marhaenisme. Nah, logo banteng ini dianggap banteng sebagai dia binatang yang gemar berkumpul, gemar bermusyawarah dan tangguh. Tapi kalem. Awalnya kalem kalau banteng ini jika tidak diganggu. Namun ketika diganggu, banteng ini akan sangat berkekuatan besar. Itulah simbol masyarakat Indonesia yang digambarkan oleh Bung Karno ketika membentuk PNI. Dan Marhaenisme itu apa sih? Nah, nanti kita bahas Marhaenisme itu apa. Nah, overview tentang PNI antara lain. Nah, didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Jadi tadi Al-Khimeneik Study Club itu didirikan tahun 1925 di Bandung. Nah, secara resmi PNI-nya berdiri tanggal 4 Juli 1927. Nah, tokoh-tokoh PNI antara lain Insinyur Soekarno, Maskun Sumadireja, Supriyadinata, Iskak Cokro Hardisuri, dan Gatot Mangku Praja. Terus tujuan PNI apa aja sih? Nah, tujuan utamanya itu memperjuangkan negara Indonesia merdeka. Otomatis bersifat politik, strategi perjuangannya radikal dan non-kooperatif. Radikal yaitu melakukan perlawanan secara keras terhadap pemerintah kolonial Belanda dan tidak menghendaki kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda atau non-kooperatif. Asas-asas PNI antara lain prinsip ya, semacam prinsip yaitu self-help, non-kooperatif, dan Marhaenisme. Self-help artinya apa sih? Rakyat Indonesia harus bisa merdeka dengan usahanya sendiri, bisa membantu dirinya sendiri tanpa bantuan kekuatan lain, apalagi minta bantuan ke penjajah. Terus non-kooperatif, maksudnya adalah tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Dan Marhaenisme bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Jadi Marhaenisme ini adalah suatu ideologi atau paham yang dikembangkan oleh Insinyur Soekarno yang menunjukkan bahwa Marhaenisme itu ideologi yang digunakan untuk membebaskan orang-orang miskin dan orang-orang terjajah dari belenggu penjajahan. Karena Bung Karno dalam suatu perjalanan hidupnya pernah di tahun 1920-an awal dia pernah bertemu dengan seorang petani miskin di daerah Jawa Barat yang bernama Marhaen. Marhaen ini sehari-hari ini sangat sulit hidupnya, makan susah, hidupnya miskin, sangat pokoknya sengsara deh gitu. Lalu Bung Karno melihat bahwa orang ini kenapa bisa sangat miskin dan sangat sengsara begini. Nah, sumber kemiskinan dan kesengsaraan si Marhaen ini karena apa? Karena adanya penjajahan gitu. Dan Marhaenisme
itu kemudian menjadi suatu ideologi yang memperjuangkan nasib orang-orang miskin dan tertindas akibat penjajahan agar mau bisa merdeka dan mengubah hidupnya hingga bisa memperbaiki kehidupan ekonomi maupun politiknya gitu. Jadi Marxisme itu ideologi yang berkaitan dengan perjuangan orang-orang miskin dan tertindas akibat penjajahan. Nah, PNI pernah menggelar kongres sebanyak 2 kali ya, antara lain bulan Mei di 1928 di kota Surabaya dan bulan Mei juga di 1929 di kota Jakarta atau Batavia ketika itu. Dalam kongres pertamanya Insinyur Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI ke hadapan ribuan pengikutnya. Kemudian Iskak Cokro Hadisuryo mengkritik praktik eksorbitante rechten atau hak istimewa gubernur jenderal untuk menangkap atau mengasingkan siapapun yang dianggap melawan pemerintah kolonial. Nah, jadi eksorbitante rechten ini sangat melanggar kebebasan untuk berpolitik ya, atau untuk menyuarakan pendapat, karena ada kritik yang melawan pemerintah otomatis ditangkap, dibuang itu, dan ini ditolak oleh tokoh-tokoh dari PNI. Kemudian pada kongres kedua, lagu Indonesia Raya ditetapkan dan dinyanyikan sekaligus sebagai lagu wajib resmi partai. Jadi ketika setelah tahun 1929 PNI sering memutar atau memainkan lagu Indonesia Raya sebelum dan sesudah acara kongres mereka. Lagu Indonesia Raya ini mereka tetapkan sebagai lagu wajib partai. Nah, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sekitar 1 tahun sebelumnya ya, di tahun 1928. Dan pertama kali dibawakan dalam Kongres Pemuda II, Oktober 1928. Oke, pesatnya perkembangan PNI membuat pemerintah kolonial sangat khawatir hingga mereka kemudian melakukan tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokoh seperti Soekarno, Maskud Sumadirja, Soekarno, Maskud Sumadirja, Supriyadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap di kota Yogyakarta tanggal 29 Desember 1929. Nah, penangkapan berbagai tokoh ini kemudian dicoba ditentang dalam sebuah pengadilan oleh Bung Karno dalam pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. Jadi Bung Karno itu bersama tokoh-tokoh tersebut dibawa ke Bandung dan diadili dalam sebuah gedung yang nantinya kita kenal hingga saat ini sebagai Gedung Indonesia Menggugat. Ada di kota Bandung, di dekat kantor pusat PT KAI. Soekarno menyuarakan Indonesia Menggugat sebagai bentuk kritik dia terhadap kenapa kami harus ditangkap, gitu, apa salah kami, intinya seperti itu. Kemudian karena banyak tokohnya yang diasingkan dan ditangkap, maka PNI kemudian mulai melemah dan dibubarkan pada tanggal 1931. Namun pembubaran PNI ini menuai pro dan kontra. Kaum pro atau yang mendukung pembubaran PNI kemudian membentuk Partai Indonesia atau Partindo yang dipimpin oleh Mr. Sartono. Kemudian kelompok yang menolak PNI dibubarkan atau ingin mempertahankan PNI yaitu kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mereka kemudian membentuk PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Nah, bagaimana corak perjuangan pecahan dari PNI ini, Partindo dan PNI baru? Pola pergerakan Partindo yang tadi dia itu pro pembubaran PNI ya. Dia ingin membentuk partai politik yang baru. Dia bersifat pola gerakan itu agitasi atau melakukan pidato, melakukan orasi besar-besaran yang mengumpulkan massa untuk menggalang semangat masyarakat dalam melawan penjajahan. Pidato dan orasi mengumpulkan banyak orang. Agitasi itu secara harfiah berarti hasutan atau sound, suara yang mampu mengajak orang-orang untuk melawan sesuatu. Itu agitasi. Kemudian PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia Baru menekankan kegiatan namanya kaderisasi atau melalui jalur pendidikan.
dan diskusi politik bagi para penerus kader partai. Jadi kalau agitasi itu gemar mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, dan kaderisasi itu mengumpulkan orang agar dididik secara politik untuk mengerti bagaimana organisasi politik, bagaimana perjuangan politik, agar mereka lebih terampil misal dalam diskusi, berdebat atau segala macam. Plus minusnya ada. Agitasi plusnya adalah bisa meraih suara dukungan masyarakat awam secara banyak. Namun negatifnya adalah agitasi ini cenderung orang-orang yang berkumpul tidak tahu menahu secara persis bagaimana dasar perjuangan dari organisasi. Namun selain itu, kalau PNI baru menggunakan kaderisasi, positifnya adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya mengerti dasar-dasar dan bagaimana cara perjuangan mereka untuk memajukan organisasi dan berjuang melawan pemerintah kolonial. Namun negatifnya adalah jumlah orangnya sedikit. Karena yang mau belajar secara kuat dari segi pendidikan politik itu sedikit ya, gitu. Nah, sekian pembahasan kita mengenai organisasi pergerakan pada bagian 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan semoga kalian bisa paham. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ke kolom komentar atau ke Google Classroom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Dadah.